kita saling sharing dhamma ya. Saya selalu istilahkan ini sharing ya, karena saya menganggap Bapak Ibu, para Rama yang mungkin hadir, banyak hal yang mungkin Bapak Ibu lebih mengetahui dari saya ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, di hari Minggu ini saya ingin membagikan sedikit tentang terbentuknya bumi dan manusia pertama menurut agama Buddha ya. Salah satu yang saya berpikir ingin saya bagikan, karena kalau di teman-teman tetangga ya, konsepnya itu mereka hafal di luar kepala teman-teman ya. Kalau saya dulu sekolah di sekolah yang ya sekolah Katolik juga. Nah itu konsepnya itu kayaknya kita bisa hafal di luar kepala ya, dan kita bisa jelaskan ya. Nah kalau kadang-kadang kita sebagai Buddhis ya, kalau ditanya, kalau di Buddha itu terbentuknya manusia pertama itu apa? Ya, kita pasti bingung ya. Dan saya juga dulu nggak tahu ya. Dan saya ingin berbagi. Nah di dalam sutta sebetulnya ada dua teman-teman ya. Ada dua referensinya. Yang pertama Brahmajala Sutta dan Agana Sutta ya, yang dibahas tentang ini ya. Bisa next. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya teman-teman kita lihat di Ganikaya Agana Sutta. Nah, ternyata makhluk-makhluk yang ada di bumi kita ini, manusia yang ada di bumi kita ini, itu datang dari alam Abhasara ya. Dan lahir di bumi ini dalam jumlah yang banyak. Dalam artian uncountable ya, nggak bisa dihitung ya. Kita nggak tahu tepatnya berapa, pokoknya banyak lah ya. Oke, bisa next. Nah, kemudian ini yang dijelaskan Sang Buddha di dalam sutta ya. Waseta, terdapat suatu saat, cepat atau lambat, setelah suatu masa yang lama sekali ketika dunia ini hancur ya. Umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di alam Abhasara. Nah, dijelaskan dulu pertama mereka asalnya dari alam Abhasara ya. Kemudian mereka hidup dalam ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Mereka hidup secara demikian dalam masa yang lama sekali. Bisa next. Nah, ya kita lihat dijelaskan ini kembali ya. Jadi kalau di sutta itu ini pengulangan ya. Buddha mengucapkan itu pengulangan ya. Kemudian kita lihat selanjutnya next. Nah, kita lihat pada waktu itu semuanya terdiri dari air gelap gulita ya. Di situ dijelaskan belum ada matahari, bulan yang nampak ya. Kemudian tidak ada bintang-bintang ya. Karena tidak ada matahari, pasti siang dan malam pada saat itu belum ada, teman-teman ya. Logikanya. Kemudian tahun-tahun maupun musim-musim pada saat itu belum ada. Laki-laki maupun wanita belum ada ya. Makhluk-makhluk pada saat itu dikenal ya cuma makhluk saja ya. Oke, next. Ya, kita lihat Buddha menjelaskan lagi, pada suatu masa yang lama sekali bagi makhluk-makhluk tersebut, tanah dengan sarinya itu muncul keluar dari dalam air ya. Sama seperti buih atau busa. Jadi kalau ibu-ibu biasa di sini siapa yang sering masak nasi, ibu-ibu angkat tangan dulu. Angkat tangan dong. Ya, kok cuma beberapa? Yang lain siapa yang masak ini? Hah? Iya, sekarang canggih ya, nggak harus ibu-ibu yang masak.
Karena rice cooker punya tugas ya sekarang. Jadi kalau ibu-ibunya sibuk ya, wanita karir, biar papanya disuruh oke juga ya. Jadi nasi juga ya. Kalau dulu nggak bisa ya, harus yang ahli betul baru bisa jadi nasinya ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pada saat kita masak nasi itu kalau pada saat sudah mau jadi nasi, kan kalau kita buka rice cookernya bisa Bapak Ibu perhatikan ada buih ya, benar ya, ada buih. Nah, buih dan busa yang dimaksud itu yang ini, ya, di permukaan nasi susu yang masak yang mendingin. Demikianlah munculnya tanah itu, memiliki warna, bau dan rasa sama seperti dadi susu atau mentega murni. Demikianlah warnanya tanah itu sama seperti madu tawon murni. Demikianlah manisnya tanah itu. Konon katanya manis ya pada saat itu ya. Nah, kemudian next, bisa di next ya. Kemudian di antara makhluk-makhluk yang memiliki pembawaan sifat serakah berkata, ketika dia melihat tanah itu, dia bilang, "Oh, ini apa ya?" Ya, dia mulai mencicipi sari tanah itu. Kemudian ketika dia mencicipi, wah ternyata enak ya. Ya, sama seperti kita sekarang ya. Kalau kita dikasih coba apa? Thai tea ya, apalagi lagi panas-panasnya. Kita minum sedikit, enak ya, manisnya pas. Apa yang terjadi? Kalau kita coba sedikit, kita mau lagi, pasti ya. Ini untung musim hujan, coba masih kemarau panjang ya. Laku tuh ya minuman yang kayak gitu. Nah, nafsu keinginan masuk dalam dirinya. Makhluk-makhluk yang lain ketika melihat salah satu makhluk yang begitu, dia mulai mengikuti ya. Kemudian mereka mulai makan, memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah tersebut dengan tangan mereka. Dan ketika mereka mulai makan, konon katanya cahaya tubuhnya perlahan-lahan sirna. Ya, lenyap cahayanya ya. Dengan lenyapnya cahaya tubuh mereka, maka matahari, bulan, bintang-bintang mulai nampak, demikian pula siang dan malam ya. Demikianlah waseta, sejauh itu bumi terbentuk kembali. Jadi ini perbincangan antara Buddha pada masa itu dengan seseorang bernama Waseta ya. Ya, oke, bisa next. Ini siapa ya kira-kira ya? Ini nenek moyangnya siapa ya? Bisa jadi kita ya, punya nenek moyang dulu ya. Nah, selanjutnya ketika mereka menikmati sari tanah, memakannya, itu berlangsung lama sekali ya, prosesnya sangat lama. Kemudian berdasarkan takaran yang mereka makan, teman-teman, ya, akhirnya tubuh mereka menjadi padat. Mulai padat seperti kita ya. Kemudian sebagian memiliki bentuk tubuh yang indah, sebagian memiliki bentuk tubuh yang kurang bagus, teman-teman ya. Kemudian karena keadaan ini, yang tubuhnya indah itu mulai memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh buruk. Mereka berpikir ya, jadi yang bagus nih tubuhnya, kita lebih indah daripada mereka ya. Sementara mereka bangga akan keindahannya sehingga menjadi sombong dan congkak, maka sari tanah itu pun lenyap. Ya. Kisahnya ini berlangsung lama sekali teman-teman ya. Oke, bisa next. Oke. Tulisannya kalau warna merah begini bisa dibaca ya teman-teman ya. Bisa? Mas bisa? Bisa ya, masih terang matanya ya. Kalau yang ibu-ibu yang di belakang bisa baca tulisan merah? Bisa? Masih bagus-bagus ya semua matanya ya. Kayaknya kalau saya nggak bisa ya. Nah, kemudian waseta ketika sari tanah lenyap, muncullah, jadi setelah sari tanahnya hilang, mulai muncul tumbuh-tumbuhan dari tanah ya. Nah, cara tumbuhnya seperti tumbuhnya cendawan ya. Makanya gambarnya di sini latar belakangnya cendawan teman-teman ya. Nah, sama ya, memiliki warna, bau, rasa
seperti dari susu atau mentega yang murni, ya, berarti dia manis. Nah, karena sari tanahnya hilang, mereka mulai makan ini, teman-teman, ya. Apa yang ada? Oke, next. Oke, selanjutnya, jadi ini berlangsung dari masa ke masa yang sangat lama sekali, teman-teman, ya. Selanjutnya tumbuhan menjalar muncul yang tumbuhnya seperti bambu, ya. Nah, sama, penjelasannya sama, ya. Mereka mulai makan, ya, tumbuhan yang menjalar. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, ya. Ini apa, teman-teman? Hah? Padi, ya. Ada yang tidak tahu ini apa? Tahu ya semua, ya. Iya, yang hari-hari kita makan, ya. Nah, akhirnya tiba di masa muncullah padi, ya. Tanpa dedak dan sekam harum dengan bulir-bulir yang bersih, ya. Konon katanya dulu itu waktu muncul tanpa sekam, ya. Kalau padi yang sekarang itu kan ada sekamnya, ya, harus ditapis dulu, ya. Nah, bila mana pada sore hari mereka mengumpulkan dan membawanya untuk makan malam, maka keesokan paginya padi itu telah tumbuh dan masak kembali. Jadi kalau dia sorenya dia angkut, ya, padinya dicabut-cabut ceritanya, ya, dan membawanya untuk makan malam, besoknya sudah ada. Ya. Jadi digambarkan betapa suburnya tanah pada masa itu, ya, digambarkan. Nah, demikian terus-menerus padi itu muncul, ya. Oke, next. Nah, kemudian kita lihat karena mereka terus makan dan makan seperti kita, teman-teman, ya. Tubuhnya menjadi semakin padat, ya. Yang wanita, ya, semakin jelas, oh ini perempuan, ya, wanita, yang pria juga begitu. Dan wanita sangat memperhatikan keadaan pria, begitupun juga sebaliknya pada masa itu, ya. Karena mereka saling memperhatikan, maka timbullah nafsu indria, ya. Akhirnya mereka, ya, mohon maaf, melakukan hubungan layaknya suami istri pada masa itu. Ketika seorang pria dan wanita pada masa itu mereka memiliki ketertarikan, ya, antara lawan jenis, ya. Nah, ketika makhluk-makhluk lain melihat mereka melakukan hubungan, ketika yang lain melihat itu mereka melemparinya dengan pasir, dengan abu, ya, karena dianggap pada saat itu sangat tidak pantas, ya, adalah perbuatan tidak pantas, ya. Nah, kita lihat, saya kembali mau flashback yang gambar padi tadi, teman-teman, ya. Bisa previous ke gambar padi tadi, ya. Nah, kalau kita cerita padi, ya, ini kalau digambarkan, ya, sore diambil, besoknya sudah ada kembali, ya. Kalau sekarang kita lihat untuk 4 bulan terakhir ada yang di rumahnya enggak naik harga beras, angkat tangan. Ada? Pastikan semua ada langganan tempat beli berasnya, ya, Bapak Ibu, ya. Ada yang tidak naik dalam 4 bulan terakhir, waktu musim kemarau itu yang mati-mati lampu. Naik semua, ya? Naik, ya. Naiknya banyak, AI. Ya, ada yang bilang 30.000, ya. Banyak sekali, ya. Jadi kalau dulu 200-an lebih, ya, AI, ya. Iya. Kalau naik 30.000 itu 10% lebih naiknya, ya. Jadi di tahun ini saya ingat sekali, ya, beras dari sekitar 250.000 bahkan tidak sampai naik menjadi 300 lebih, ya. Kalau yang saya konsumsi di rumah, saya lupa merek apa, tinggi sekali, ya, naiknya. Karena apa? Kenapa kira-kira bisa naik? Padinya tambah banyak atau tambah susah berasnya?
Tambah susah ya pasti ya. Tambah susah ya. Karena tambah susah naik ya. Karena musim kemarau berkepanjangan. Untuk itu Bapak Ibu penting sekali kita di sini ada pesan dhamma sebenarnya. Kita melihat ya di zaman dulu padi begitu mudah, sekarang susah ya. Kita yang punya anak-anak di sini yang punya anak-anak mungkin masih agak-agak kecil seperti saya ya. Ada ndak yang anaknya suka pilih-pilih makan ya? Ada anak saya satu itu bosan katanya makan nasi, dia bilang ya. Kalau kita panggil pagi-pagi, ayo nak turun makan nasi. Dia bosan kok makan nasi. Jadi mau makan apa nak ya? Maunya mie terus ya. Bosan makan nasi coba ya. Jadi kadang-kadang ketika kita punya anak-anak, bahkan mungkin kita teman-teman itu ketika kita makan ya mungkin saja kalau tidak sesuai selera, mungkin saja makanan itu kita buang. Ya. Kalau kita nggak makan terus kita kasih ke orang lain yang kira-kira mau menerima mungkin masih mendingan ya. Tapi kalau kita buang, aduh ini ya. Padi yang tadinya setengah hari sudah muncul, sekarang butuh waktu berbulan-bulan ya. Di masa depan bisa aja ya, bisa aja padi ini makin sulit ya. Kita tidak pernah tahu karena pemanasan global ini semakin ekstrim ya. Oke, next. Jadi pentingnya kita makan tanpa sisa ya. Jangan buang-buang makanan ya. Penting. Yang di sini mungkin yang remaja yang suka pilih-pilih makanan ya, please ya. Oke, next. Nah, kita lanjut ke makhluk pria dan wanita tadi yang berhubungan ya. Karena pada saat itu dikatakan waseta, apa yang pada waktu itu dipandang tidak sopan, sekarang dipandang sopan ya. Pada waktu itu makhluk-makhluk yang melakukan hubungan terlarang itu tidak diizinkan memasuki desa atau kota selama 1 bulan atau 2 bulan ya. Karena makhluk-makhluk, jadi gini, yang senang dengan itu ya akhirnya mereka cari akal juga ya. Daripada kita di tempat publik ya, kita diusir dari desa, mending kita bikin bilik-bilik ya. Ini dia mulai bikin camping ya. Mulai bikin kemah ya, terus ya mulai melakukan di dalam ya supaya orang tidak lihat ya. Oke, bisa di next. Nah, kita lihat yang dijelaskan di Samyutta Nikaya 2 ya, ayat 178 hingga 193. Next, Matt. Nah, di situ Buddha membabarkan bahwa tidak dapat dipikirkan akhir dari roda tumimbal lahir, tidak dapat dipikirkan asal mula makhluk-makhluk yang karena diliputi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh keinginan rendah yang mengembara ke sana kemari ya. Jadi teman-teman, kalau kita ditanya ya di Buddhis itu kita ditanya siapa manusia pertama ya, atau ditanya yang mana planet bumi yang pertama ya, kita mungkin bingung. Bagi kita mungkin ini bumi yang pertama ya bagi kita ya. Tetapi kalau kita melihat di ilmu pengetahuan, ternyata banyak sekali planet-planet yang mungkin bahkan lebih tua dari bumi kita ya. Dan seandainya ada makhluk-makhluk di planet tersebut, mungkin dia mengatakan, kalau dia ditanya, dia bilang, oh ini planet saya ini yang eksis ya, atau yang pertama ya. Jadi saya sering menggambarkan itu sama seperti Bapak Ibu, kalau kita ditanya berapa bilangan terkecil atau berapa bilangan terbesar. Ada yang bisa jawab di sini? Minus berapa paling kecil?
minus 999 miliar. Atau ada lebih kecil lagi. Ya, kalau kita belajar di matematika, kalau kita cerita angka itu apa? Tak terhingga. Ya, mau paling kecil, mau paling besar, kita nggak bisa tahu ujungnya. Begitulah dengan kehidupan. Ya, oke, next. Nah, ini umur bumi, ya. Bisa next, Matt. Nah, umur bumi ini dihitung dengan satuan kappa, ya. Kita lihat ada 6 bagian, nanti kita lihat apa-apa saja ini, ya, semua artinya. Nah, maha kappa, ya, yaitu satu siklus dunia, siklus mulai dari hancur hingga terbentuk kembali, ya. Jadi saya gambarkan itu, misalnya bumi kita ini, katakanlah besok kiamat teman-teman, ya. Saya bahasakan kiamat itu hancur, ya, misalnya, ya. Besok kiamat sampai, jadi mulai besok itu mulai hancur hingga bumi kita terbentuk kembali, ya. Terbentuk kembali Aula Sasana Dipa yang seperti sekarang, kita kebaktian sama-sama lagi, ya. Kurang lebih siklus dari hancur sampai ada itu yang boleh next. Ya. Nah, itu, ya. Dari hancur lalu terbentuk, kita ketemu lagi di aula ini, lalu hancur lagi. Itu disebut satu maha kappa. Oke? Gampangnya dari bumi hancur, terus terbentuk, Aula Sasana Dipa selesai, terus hancur lagi, ya. Itu pasti lama sekali, ya, teman-teman, ya. Nah, kita lihat satu maha kappa sama dengan 4 asangkaya kappa, ya. Ini ya, yang di sutta dijelaskan begitu persamaannya, ya. Sama seperti ini, sebenarnya sama seperti matematika aja, ya. 1 kilogram sama dengan berapa ons, ibu-ibu? Hah? Atau bapak-bapak mau saya tanya, Dik? 10, ya, Su, ya. Ya, sama seperti begitu, persamaan saja, Su, ya. Nah, kita lihat pembagian maha kappa, ya. Ada subha kappa atau kosong, kappa kosong, karena tidak ada Buddha yang muncul di satu kappa itu, ya, disebut kosong. Kemudian asubha kappa ada Buddhanya, ya. Berarti kayak kita nih, ya. Kita kan Buddha Gautama kan masih 400 tahun sekian sebelum Masehi. Masih bumi yang ini, ya, kira-kira, atau bumi yang lain? Masih bumi ini, ya. Oke. Nah, kita lihat ini dibedakan berdasarkan ada berapa Buddha yang muncul, ya. Oke, next. Nah, dikatakan dalam satu bumi paling banyak hanya ada 5 kelahiran sama Sang Buddha, ya. Kita lihat untuk di bumi kita ini, bumi yang tercinta kita ini ternyata sudah ada berapa, teman-teman? 1, 2, Kakusanda, Kona Gamana, Kasapa, terus Gotama, ya. Setelah Gotama masuk, berarti kita berada di sini nih. Antara Gotama sama Mette, ya. Karena di dalam sutta memang Buddha Gautama pernah menjelaskan bahwa di masa yang sangat lama sekali nanti akan muncul sama Sang Buddha berikutnya yang disebut atau dinamakan Metteya. Tetapi dikatakan pada masa itu umur manusia rata-rata pada masa itu berapa ini, teman-teman? 80.000 tahun, ya. Pasti banyak yang bingung, ya. Kenapa lakbuna umurna, ya? Ya, kenapa kita di Gautama, ya, 80 sampai 100, ya?
Sekarang Bapak Ibu, kalau ada yang bisa mencapai 80, ya, orang sudah bilang apa? Syukur sekali, Mi. Ya. 80 tahun masih sehat, dede, ya. Sudah bikin Mi perayaan, ya. 80 tahun di mana? Bambuden, kalau masih sehat. Ya, orang bersyukur sekali ya karena bonus. Ya. Kita lihat kalau di zaman sekarang ini rata-rata umur manusia berapa, Bapak Ibu? Kira-kira? 75? 75 kira-kira rata-rata? 70 ya. Susu agak pesimis ya, dia bilang kayaknya Miu tahu 75, di bawahnya lagi 70 ya. Mungkin kalau kita tanya yang lain lagi, ada yang lebih pesimis lagi ya. Kalau kemarin mungkin dia dengar ada orang 30 tahun sudah meninggal karena penyakit apa, dia bilang kayaknya enggak sampai Mi, 60 mami ya. Tambah cepat ya. Kenapa ya? Karena ya kondisi moral kita beda dengan di zaman mereka ya. Perhatikan Mi, sekarang coba ya. Kita punya makanan sekarang ya. Mau makan yang enak? Enak ya. Coba kayak ada dana makan biku ya. Atau jangan dana makan lah ya. Saya sering kasih contoh dana makan biku, kan banyak makanan ya. Kita pasti pilih yang kita suka makan. Betul tidak? Ya. Kecuali mungkin yang sudah ya 40-50 ke atas yang sudah mulai tahu jaga-jaga kesehatan, dia carinya sayur atau buah. Ya, ya. Jadi kalau yang pertama dia pito istilahnya, mungkin buah, sayur ya. Tapi coba anak-anak sama remaja ya. Kalau ada donat Jeko di sana ya, itu duluan diambak. Atau apa, pokoknya yang enak lah ya, yang ada mereknya di luar sana ya. Kalau yang kayaknya ini apa ini ya, dia sendiri nggak ngerti makanan apa, kayak makanan rumahan, dia pasti nggak mau sentuh ya, mau cari yang enak. Karena kita mau cari yang enak ya, penyakit apa berkumpul di tubuh kita. Karena penyakit banyak ya, radang tenggorokan, ya, panas dalam lah segala macam. Ya, itu terus kita makan, mau terus makan yang enak ya. Karena kalau panas dalam kan ada obat sekarang, ya. Ngapain makan buah? Mau cari yang praktis sekarang. Iya toh? Sekarang semua orang mau serba gampang, ya. Kalau disuruh makan pepaya untuk kasih hilang panas dalam, Dede, saya makan separuh itu buah pepaya, tidak hilang-hilang tom panas dalamku ya. Mau langsung yang cepat supaya apa? Bisa makan enak lagi besoknya. Iya toh? Nah, itu yang menyebabkan umur kita semakin turun ya. Nah, kita lihat di antara rentang usia ini, jadi kita lihat Kakusanda konon katanya umur rata-ratanya 40.000. Di antara itu biasanya ada Paceka Buddha yang muncul. Paceka Buddha, ada yang tahu teman-teman apa ini? Buddha apa ini Paceka Buddha? Ada yang bisa kasih masukan dong? Paceka Buddha apa yo? Ya? Saya tunjuk ya kalau enggak ada yang mau menjawab. Ya, jadi Paceka Buddha itu orang yang mencapai pencerahan agung ya, tetapi dia tidak mengajar ya. Biasanya dia di hutan atau di mana ya, dia menyendiri, dia tidak mengajar ya. Oke. Bisa next. Saya next juga. Nah, perumpamaan lamanya satu kappa ya. Kita lihat diumpamakan batu karang. Nah, dengan panjang lebar tinggi 1 yojana. 1 yojana kurang lebih kalau sekarang 1,6 kilometer teman-teman ya. 1,6 kilometer berarti panjang tidak teman-teman? Panjang ya. Kira-kira kalau dari Sungai Poso sampai jalan apa tuh nggak tahu ya. Pokoknya panjang ya. Nah, batu karang tersebut digosok dengan kain sutra
Kain sutra ada yang tahu? Yang halus ya, Ai ya, kainnya ya, yang lembut. Digosok dengan kain sutra 100 tahun sekali sampai batu karangnya hancur, bersisa. Lama tidak kira-kira? Hah? Lama ya? Kayaknya pasti lebih lama daripada film Korea yang terpanjang sekalipun ini. Ya? Oke, lanjut. Nah, ini sama ya kurang lebih. Jadi kotaknya diisi dengan biji wijen. Ada yang tahu biji wijen? Tahu ya? Yang biasa di atas apa itu? Di atas apa lagi namanya? Hamburger ya, kalau saya tidak salah ya. Itu biji. Nah, satu kotak itu, kotak yang segitu besarnya diisi dengan biji wijen setiap 100 tahun sekali sampai penuh. Ya, kapan tong penuh itu kotaknya ya? Oke, next. Nah, selanjutnya kita lihat asangkeya. Nah, ini kita masuk ke soal matematika, teman-teman ya. Satu asangkeya kappa adalah ya ini hitungannya ya. Kalau ada yang kalkulatornya tidak error, nanti bantu hitung ya. Oke. Nah, satu asangkeya kappa disebut sama dengan 20 antara kappa ya. Kita lanjut. Kita ya, antara kappa itu apa sih? Nah, dikatakan antara kappa adalah selang waktu umur rata-rata manusia 10 tahun naik menjadi tidak terhingga dan turun kembali menjadi rata-rata 10 tahun ya. Jadi yang tadi kita lihat tadi Buddhakaku Sakta umur rata-rata manusia pada saat itu 40.000, terus turun 30.000, turun 20.000, turun sekarang sisa ya, Susu bilang tadi sisa 70 mami ya. Kayaknya ya semakin pendek kita. Nanti turun terus sampai konon katanya bisa sampai 10 tahun. Ya. Kita hidup 10 tahun mami ya. Baru ke SD sudah diabetes, sudah stroke. Ya. Enggak kebayang ini ya bagaimana ya. Enggak ada mis sekolah SMP ya sampai SD mami kita ini. Ya, terus dari 10 tahun ya dia naik, mulai naik. Jadi gini, dikatakan pada masa 10 tahun itu ya, pada saat umur manusia sangat pendek itu, moral manusia memang sangat jelek Bapak Ibu ya, sangat jelek. Jadi dikatakan kita di usia berapa itu sudah menikah, non katanya ya. Usia 5 atau 6, saya lupa. Karena pada saat itu kondisi moral dan umur kita, kesehatan kita sudah sangat jelek sekali. Nah, pada masa itu ada muncul orang-orang yang mulai berpikir bahwa kita itu harus bermoral, harus menjalankan yang baik-baik dan segala macam. Ya, termasuk jaga makanan tadi yang saya sebut ya. Kenapa kita cepat meninggal ya? Seperti sekarang ya. Banyak kita lihat orang yang masih muda lantas ya diabetes tipe 2 atau apa ya. Mulai timbul kesadaran kita ya. Beberapa dari kita itu mulai timbul kesadaran bahwa saya harus jaga kesehatanku ya. Makanya sekarang ya, kalau kita lihat di IG banyak lagi yang jadi pelari maraton. Ya. Banyak teman-teman kita yang tahu ya, sampai berangkat pi mana untuk dapat medali. Ya. Itu awalnya dia cuma mau olahraga, ya, teman-teman. Cuma mau sehat, mau panjang umur. Ya. Ketika ada orang-orang yang seperti itu ya, maka umurnya akan bertambah, ya pasti. Nah, kita lihat penurunan kehidupan disebut hayana kappa.
Penurunan karena keserakahan, ya, sehingga kekurangan makanan, ya ini ya disebut ini atau kapal kelaparan ya. Jadi hati-hati, kita sekarang sudah menuju ke sini teman-teman ya, Bapak Ibu. Makanan semakin susah ya. Tadi saya cerita padi ya. Kalau daging tambah mahal enggak ibu-ibu di pasar? Makin mahal ya sekarang ya. Jadi yang di rumah anak-anaknya kalau yang kuat makan daging ada dipesan tidak? Ya, jangan kok terlalu sekarang mahal sekarang daging. Kok bikin berat saja ongkos belanja negara ya. Ya, jadi semua semakin mahal. Ini pertanda bahwa ya kita sedang menuju ke sini teman-teman. Sudah mulai kekurangan makanan ya. Makanya pemerintah di seluruh dunia mulai berusaha bagaimana ya memproduksi pangan itu bagaimana caranya jor-joran ya. Karena manusia semakin bertambah banyak. Semakin banyak mulut yang perlu makan nasi ya. Karena semakin banyak manusia sementara padi semakin sulit. Waduh. Ini gawat ya. Oke. Nah, penurunan karena kebodohan yang menyebabkan wabah penyakit. Ya. Karena kebodohan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ya kalau ibu-ibu kan saya yakin di sini bersih-bersih. Kalau bapak-bapak itu kadang-kadang kalau apalagi kita sudah sibuk kerja ya, kita kadang-kadang tidak memperhatikan ya, harus cuci tangan ya. Biasanya kalau kita habis kerja itu terus lagi lapar-laparnya karena stres, tiba-tiba ada makanan ya, makanan yang kita suka di depan langsung ya, sudah makan baru ingat, saya belum cuci tangan, tak kalah milah ya, tidak sih ya, padahal tangannya tidak tahu habis pegang apa ya, kita mulai ya gitu. Nah, penurunan karena kebencian ya menyebabkan saling bunuh di antara sesama manusia dengan menggunakan senjata ya. Penurunan karena kebencian. Ini zaman sekarang sudah terjadi enggak Bapak Ibu? Sudah ya. Kita lihat di luar negeri ya, kita bersyukur di Indonesia belum. Kalau di Indonesia banyak perang juga sebenarnya ya. Perang hoax. Banyak sekali ya. Ya, atau mungkin yang di mana? Yang di dunia sosmed saling sindir-sindir, saling nyinyir, ya banyak sekali sekarang, ya ini, ya karena kebencian, karena ya gara-gara mungkin sama teman baiknya baku jengkel, baku singgung-singgung di sosmed, sampai susah tidur, ya toh, susah tidur karena susah tidur sakit ya. Oke, nah. 3 sebab ini membuat semua orang jahat akan binasa dalam 7 hari terakhir sebelum berakhirnya wabah ya. Nah, kita lihat ini. Jadi antara kapa itu mulai dari tadi ya, saya ulangi, dari umur manusia turun dari 10 tahun naik menjadi tidak terhingga, terus turun kembali ke 10 tahun ya, disebut satu antara kapa. Lama sekali ya. Oke, kita next. Nah, ayu kapa, kita lihat jika umur kehidupan adalah 100 tahun, maka 1 abad adalah 1 ayu kapa. Jadi kayak kita ini kan hitungan umurnya pakai abad ya. 1 abad 100 tahun, karena jarang sekali ada yang sampai 200-300 tahun, kan jarang ya. Bahkan nggak ada ya mungkin. Jadi 1 ayu kapa untuk zamannya kita itu ini 100 tahun. Nah, jika umur kehidupan adalah 1000 tahun, maka 1 milenium adalah 1 ayu kapa. Ternyata persamaannya bisa berubah. Kalau dia tadi umur rata-ratanya 20.000 teman-teman. Kalau dia umur rata-ratanya 20.000, maka 1 milenium itu adalah 1 ayu kapa alias 1000 tahun ya. Oke, next.
Nah, Hayana Kappa ya. Ini Hayana Kappa adalah menurunnya rata-rata umur manusia masa ketika moral di dunia mengalami kemerosotan ya. Oke, next. Nah, kalau Wadana ini peningkatan rata-rata umur manusia ya. Next. Oke, kita lihat kita berada di mana teman-teman. Nah, kita kurang lebih berada di sini ya sekarang ya. Karena dari 100 tahun sedang meluncur turun ya ke 10. Nah, kita lihat masa kelahiran Buddha Gotama, umur rata-rata manusia pada zaman Buddha Gotama itu katanya 100 tahun umur rata-rata ya. Sekarang kan udah enggak sampai, udah turun. Kemudian dikatakan pada masa kelahiran Buddha Meteya itu 80.000. Kayaknya teman-teman ini masih lama ya. Karena kita sedang tren penurunan. Ya. Turun sampai 10, nanti 10 baru pelan-pelan naik lagi sampai 80.000. Jadi nampaknya masih sangat lama ya. Oke ya, kita lihat. Nah, 1 kappa umur bumi yang paling di bawah ini kurang lebih 80 antara kappa ya. Wah, banyak sekali ya. Oke, next. Ya, ini saya nggak jelaskan. Oke, next. Nah, ini kembali bahas yang lalu. 31 alam kehidupan ya. 4 alam menderita, yaitu apa? Bapak Ibu bisa saya? Ya. Apa? Alam neraka. 2 alam hewan. Yang ketiga apa? Alam ya Asura. Yang keempat alam apa? Ya, binatang tadi sudah ya, hewan ya. Alam peta ya. Ya. Kemudian 1 alam manusia, 6 alam dewa nafsu ya. Yaitu mulai dari Satu Maharajika ya, Tawatimsa ya. Kemudian Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Kemudian Rupa Brahma 16, Arupa Brahma 4. Ini saya kurang hafal namanya ya. Ini oke, next. Nah, ini tabelnya. Ya, kita ada di mana Bapak Ibu? Yang ini ya, yang merah ya. Ya. Jadi kita yang terlahir jadi manusia ya. Jangan sombong dulu ya. Kalau kita lihat ini kita masih posisi bawah ya. Ya, bahkan tidak sampai separuh slide ya, kita di bawah sekali ya posisinya. Oke, nah ini 6 alam dewa tadi, alam dewa nafsu ya, yang tadi saya sebut. Nah, kita lihat alam di mana tadi makhluk-makhluk pertama yang menjadi pendahulu kita di bumi ini ada di Sara. Ini dia ya. Ternyata alam Brahma ini tetapi bisa turun ke sini juga ya. Ini kalau ular tangga itu, kita main ular tangga, tahu ular tangga ya? Ada yang naik tangga, terus ini ularnya kayaknya lumayan panjang ya, kalau dari Abasara turun ke manusia ya. Kayaknya dari kota 50 turun ke kota 10 ya, ini jauh sekali. Oke, next. Nah, ini umur rata-rata ya manusia berdasarkan tabel kita berada di ini ya, kurang lebih 75 tahun di sini. Tetapi mungkin bagi sebagian Bapak Ibu mungkin kurang setuju ya, karena banyak tong yang pindah alam ya di sebelum 75 ya Su ya. Ya, terus kita lihat, nah alam yang menderita yang tadi di bawah kita lihat tidak terhingga
tidak terhingga ya. Karena kolomnya tidak muat, terpaksa dipisah tulisannya ya. Jadi kalau yang 4 ini, waduh, kayak di alam neraka sama peta itu ya nggak jelas juga ya berapa lama kita di sana ya. Yang pasti bukan 75 tahun, bisa jadi lebih lama Bapak Ibu ya, kalau tidak terhingga. Kemudian 6 alam dewa ya, umurnya mulai meningkat ya, 9 juta tahun manusia ya. Ini ya, kita lihat satu Mahakappa. Woi, di sini lama sekali ya umurnya, setengah ya, dan kurang lebih begitu. Oke, kita next. Nah, Bapak Ibu, berarti kita masuk ke Sutta ujung kuku ya. Nah, Buddha mengatakan, para siswa, beberapa butir debu yang berada di ujung kuku dari jariku ini banyak mana dibanding banyaknya debu di alam semesta ini ya. Tentunya para siswa menjawab, pastilah Bante ya, pasti lebih banyak yang ada debu di alam semesta ini ya. Kemudian Buddha mengatakan, demikian juga oh para siswa, mereka yang telah meninggal dunia sangat sedikit sekali yang bisa lahir di alam manusia dan di alam dewa, laksana debu yang ada di kuku. Ya, berarti Bapak Ibu, kita ini beruntung sekali sebenarnya ya. Walaupun tadi saya bilang kita tidak boleh sombong karena kita masih di level bawah. Tetapi kalau kita lihat ya, mereka yang bertumbal lahir di alam menyedihkan atau alam-alam apa ya, itu banyak sekali. Laksana banyaknya debu di alam semesta ini. Jadi ini ibarat kalau orang dapat beasiswa ya. Kalau orang dapat beasiswa biasanya banyak tidak? Hah? Dari 1000 orang bisa dapat 500 orang Ai kira-kira? Enggak ya? Kira-kira berapa orang Ai? Mungkin 2-3 orang aja ya, sampai 5 ya. Atau 10 lah, supaya agak kita agak banyak aja ya, 10. Ya. Seperti itu juga ya. Jadi peluang kita terlahir di alam manusia ternyata peluangnya sangat sulit dibanding yang 4 ini ya. Berarti yang 4 ini alamnya besar dan luas ya. Sehingga bisa menampung banyak makhluk ya. Nah, oke, next. Nah, Sutta Penyubuta. Nah, ini perumpamannya sama, menggambarkan tadi betapa sulitnya kita dilahirkan menjadi manusia. Dijelaskan bahwa digambarkan seperti penyu buta yang muncul ke permukaan laut. 100 tahun itu satu kali dia naik. Kemudian ketika muncul ke permukaan kepalanya, ada yang melempar elang leher dan kebetulan masuk di kepala penyu itu. Ya. Kalau misalnya gelangnya tidak masuk, kan penyunya turun lagi. Ya toh, di bawah air. Nanti naik lagi kapan? 100 tahun lagi. Ya, baru ada kesempatan untuk lempar gelang lagi, ya toh. Kayak di fancy fair itu ya, kita lempar, ya, bisa masuk di kaleng, dapat hadiah. Ya toh. Susah sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin saya titip pesan di sini dari materi kali ini adalah kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kita terlahir menjadi manusia ya. Karena next belum tentu kita bisa ketemu di aula ini, belum tentu ya. Bisa jadi kita ketemu di aulanya tapi di bawah ya. Di alam neraka atau apa ya, kita tidak pernah tahu ya. Nah itu jadi ketika kita mengetahui itu, mari Bapak Ibu manfaatkanlah kehidupan kita sebagai manusia dengan sebaik-baiknya ya. Melakukan yang terbaik, mengisi kehidupan kita dengan kebajikan-kebajikan dhamma
Ya, jangan kita pernah pusingi ya. Mungkin ada yang nyinyir sama kita, ada yang jengkel, ya. Maafkanlah dia. Ya, kita jangan ya balik. Kadang-kadang kita ini gini loh ya. Kalau kita di dalam masalah, ya ini dingin, ya hari Minggu, suasana lagi enak, ya kita semua oh iya ya, iya betul ya. Tapi begitu pulang ke rumah ya, begitu kita lihat rumah acak-acakan ya, tidak beres ya, mulai tensi naik ya, berteriak ya, mulai berteriak supaya anak-anaknya bersihkan ya. Yang bapak-bapak ya pulang kembali ingat pekerjaannya, ada pekerjaan yang bikin jengkel, mulai kita naik ya. Nah ingatlah bahwa kehidupan ini ya kita harus isi mengupayakan untuk membatasi segala hal-hal yang bisa merugikan kita ya. Keserakahan, kebencian ya, dan kebodohan batin. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini kayaknya di akhir, coba next. Selanjutnya, anumodana ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari materi yang ingin saya bawakan? Pas ya jam 11. Ada? Asal jangan tanya yang hitungan tadi ya, saya juga bingung. Yang angkanya tadi panjang sekali. Ada? Ya, yang di belakang tadi ada yang sepertinya ingin bertanya? Enggak ada? Oh, enggak ada ya. Baik, anumodana Bapak Ibu, demikianlah penjelasan sedikit ya tentang terbentuknya bumi dan manusia pertama. Harapan saya semoga ini menjadi bekal sehingga yang pertama mungkin ada teman-teman kita dari tetangga yang ingin mengetahui ya, kita bisa menjelaskan dengan singkat ya. Yang kedua, kita bisa menghargai, sangat menghargai dan memanfaatkan kehidupan kita sebagai manusia ya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.